kita warna-warni dunia. Semua indah saat kita bersama. Semua indah saat kita berdua. 505,21 FM OS Radio, radio bersahabat. Sopir PT-PT digusur saat beli nasi kuning di kota Makassar. NRL Kosmetik luncurkan produk terbaru. Polrestabes Makassar gelar Operasi Lilin 2023-2024. Komunitas Pecinongan Harapan gelar senam SKJ guna kenalkan pola hidup sehat. Ledakan tungku smelter PT IMIP Morowali tewaskan 13 pekerja. Genangan air hambat aktivitas di Pacerakan, Kota Makassar. Makan jalang kote enaknya sambil jongkok. .21 FM OS Radio, radio bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Silahkan dengarkan sesuai dengan waktu Anda mendengar siaran ini. Jumpa lagi bersama saya Yusril dalam program Nusantara. Dalam Nusantara kali ini, kami punya beberapa berita yang hangat, menarik, inovatif, dan aktual. Berita pertama dari NRL Kosmetik. Setelah sukses menggelar event tahunan Meetup Akbar yang sangat meriah kemarin, NRL Kosmetik kembali menggelar meeting produk terbaru mereka bersama tim hari ini, Senin 25 Desember 2023. Berikut laporan langsung dari Zulfahmi di lapangan. Zulfahmi? Zulfahmi? Ya baik, sepertinya Zulfahmi belum tersedia. Kita beralih ke berita lainnya. Seorang pemudi PT-PT menjadi korban penggusuran di Jalan Nusantara, Kota Makassar. Kejadian naas ini menimpa CH, seorang supir PT-PT saat sedang membeli nasi kuning di sebuah warung yang berada di Jalan Nusantara, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Pelaku pembusuran ini berinisial IS. Pelaku membusur korban saat sedang berdiri di depan warung nasi kuning. Pelaku tiba-tiba datang dari arah belakang dan melepaskan busurnya. Akibat pembusuran tersebut, korban mengalami luka serius pada bagian punggung. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Baik, kembali kita nanti kabar dari Zulfahmi. Saudara Zulfahmi, apakah sudah tersedia? Baik pemirsa, berita kali ini membahas tentang produk kosmetik yang ada di Indonesia. Dalam meeting kali ini, NRL memperkenalkan berbagai produk terbaru, diantaranya serum retinol, sleeping mask, eyelash serum, dan gold serum. Peluncuran produk terbaru ini didasari oleh saran dan permintaan konsumen. Berikut beberapa pernyataan dari Bapak Muhammad Nur Iksan, selaku komisaris dari NRL Kosmetik. Semoga produk-produk terbaru kami ini dapat dengan mudah berkembang di pasaran. Untuk memasarkan produk kami, tetap mengandalkan kerjasama tim. Mereka akan memasarkan produk tersebut untuk mengumpulkan reward. Reward tersebut kemudian akan kembali ke mereka dalam bentuk apresiasi DJ Meetup akhir tahun depan. Produk terbaru ini diprediksi akan mendapatkan sambutan positif dari pelanggan, karena memberi solusi inovatif untuk kebutuhan perawatan kulit. Informasi selanjutnya mengenai Satlantas Polrestabes Makassar menggelar Operasi Lilin jelang Natal dan Tahun Baru 2023-2024. Berikut laporan Nanang. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polrestabes Makassar berencana menggelar Operasi Lilin menjelang Natal dan Tahun Baru 2024.
Para pengendara pun dihimbau melengkapi surat kendaraan mulai sebelum berkendara jelang mudik Nataru 2024. Kapolres Tabes Makassar Kombes Muhammad Ngajib mengungkapkan, Operasi Lilin 2023-2024 akan dilaksanakan selama 12 hari mulai 22 Desember 2023 sampai 2 Januari 2024. Ngajib mengatakan sedikitnya 158 gereja yang akan diamankan pada gelaran ini dan 20 gereja yang akan menjadi prioritas dalam Operasi Lilin 2023-2024 serta untuk pelaksanaan malam pergantian tahun baru. Rencananya, Polrestabes Makassar akan melibatkan 1.500 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Pelaksanaan malam tahun baru juga, Polrestabes Makassar akan memberlakukan sistem lalu lintas di kota Makassar. Dan juga untuk malam tahun baru akan kita lihat potensi kerawanan dan keramaian masyarakat karena Center Point of Indonesia atau CPI sudah dibuka. Maka kegiatan malam pergantian tahun 2023-2024 akan berpusat di tempat itu. Polrestabes Makassar juga akan fokus sebagaimana malam pergantian tahun pada tahun sebelumnya, yaitu Anjungan Pantai Losari. Informasi selanjutnya, komunitas di Kompleks Pecinongan Harapan menggelar senam kesehatan jasmani atau SKJ di lingkungan mereka pada hari Sabtu 24 Desember 2023. Acara ini dihadiri oleh puluhan anggota komunitas yang antusias untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik. Berikut laporan Adam. Pagi itu, cuaca cerah menyambut peserta SKJ Pecinongan. Mereka berkumpul di lapangan terbuka yang telah dipersiapkan dengan baik untuk acara ini. Instruktur yang berpengalaman memimpin pemanasan yang efektif sebelum memulai sesi senam. Peserta SKJ Pecinongan dari berbagai usia dan latar belakang ikut serta dalam berbagai gerakan senam yang menyenangkan. Mereka mengikuti instruksi dengan penuh semangat sambil menikmati musik yang mengiringi langkah-langkah senam. Tidak hanya itu, acara SKJ Pecinongan juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan pentingnya pola hidup sehat. Peserta diberikan informasi tentang manfaat olahraga teratur, pola makan seimbang, dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Hal ini diharapkan dapat mendorong mereka untuk mengadopsi gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa kegiatan seperti ini bagus dirayakan seminggu sekali. Apalagi kita ini anak muda yang jarang sekali olahraga, tidak mengatur pola makan, bahkan beraktivitas pun jarang, lebih banyak di kosan rebahan. Setelah saya ikut ini kegiatan, badanku terasa lebih segar dan bugar, melelahkan memang, tapi juga menyenangkan. Dengan semangat yang tinggi, acara SKJ Pecinongan memberikan dampak positif bagi komunitas ini. Semoga manfaat atau semangat hidup sehat terus menjaga dan berdampak baik pada kehidupan semua peserta. Ya, baik pemirsa. Info berikutnya akan dilanjutkan setelah jeda iklan berikut. Bapak lapar nih. Mama buatkan mie ya Pak ya? Tapi cepetan nih mau ke kantor buru-buru. Tenang, kan ada sirami. Gampang kok buatnya. Buka bungkusnya. Siram deh. Sirami. Siram aja ke muka. Kembali lagi dalam program Nusantara. Informasi berikutnya, genangan air membuat mobilitas dan aktivitas terhambat di Pacerakang, Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Rizky. Genangan air melanda wilayah tersebut pada Sabtu 23 Desember 2023.
Tingginya curah hujan menyebabkan genangan air, menghambat arus lalu lintas di jalan sejauh kurang lebih 30 meter. Sayangnya, drainase di sekitar jalan tidak berfungsi karena tumpukan sampah dan timbunan tanah. Warga setempat mengalami kesulitan dalam mobilitas sehari-hari. Keadaan begini nih yang meresahkan banyak orang. Saya sendiri rasakan dampaknya. Seperti tadi pagi, waktu mau berangkat kerja, karena ada genangan air, jadi saya harus putar balik cari jalan lain. Bahkan ada kulihat ibu-ibu menerobos jeep. Sampai-sampai itu dasarnya penuh cipratan air. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Makassar memperingatkan bahwa hujan deras masih mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana banjir dan longsor. Informasi berikutnya, PT IMIP Morowali kembali berduka. Tungku smelter pabrik meledak kembali pada Minggu 24 Desember 2023. Ledakan ini menelan banyak korban. Berikut laporan Icang Mahenaki. Tungku smelter milik PT Indonesia Morowali Industri Park kembali meledak. Ledakan yang terjadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat menyebabkan kurang lebih 51 pekerja dan 13 diantaranya meninggal dunia dan mengalami luka berat. 5 diantaranya adalah pekerja asing. Kini para korban yang berhasil dievakuasi langsung dilarikan ke rumah sakit, RSUD, dan klinik terdekat untuk melakukan tindakan pertolongan lebih lanjut. Kronologi kejadian bermula ketika salah satu pekerja yang sedang memperbaiki tungku smelter, yang merupakan anak usaha Tingsang, grup Tiongkok. Awal mula api dipicu ketika pekerja memasangkan plat besi pada bagian tungku dan memicu ledakan yang menyebar. Beberapa tabung oksigen pengelasan yang ada di sekitaran tungku terbakar. Waktu itu lagi ngelas kak, papa jauh juga dari tungku ya, mungkin sekitaran 500 meteran lah, kalau nggak salah itu sekitaran segitu. Mak ngelas kak sama kak teman-temanku, tapa ku dengeri suara kayak letusan. Saya kira apa, ternyata tabung las. Nah baru meletus sih, berkuliah besar nih juga apinya. Api berhasil dipadamkan pada pukul 9 malam. Kini PT IMIP sendiri masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menginvestigasi kejadian ini, termasuk pengenangan korban. PT IMIP berjanji akan menanggung semua biaya perawatan bagi korban dan hak setiap kewajiban para korban. Ya baik pemirsa, rangkaian berita hari ini akan ditutup oleh informasi seputar kuliner. Pada era media sosial, tren unik dalam menikmati kuliner semakin menarik perhatian. Di Makassar, khususnya muncul tren menarik seputar cara makan jalangkote yang unik. Menurut warga setempat, jalangkote lebih nikmat ketika disantap dalam posisi jongkok. Berikut laporan Ferdi Syam. Pada era media sosial, tren unik dalam menikmati kuliner semakin menarik perhatian. Di Makassar khususnya, muncul tren menarik seputar cara makan jalangkote yang unik. Menurut warga setempat, jalangkote lebih nikmat ketika disantap dalam posisi jongkok. Jalangkote, jajanan khas Makassar, tidak hanya menjadi cemilan favorit, tetapi juga menu sarapan serta hidangan spesial di berbagai acara dan hajatan. Rasanya yang lezat dan isian yang melimpah menjadikannya pilihan praktis bagi masyarakat. Namun, daya tarik jalangkote tidak hanya terletak pada cita rasanya. Ternyata, tren makan jalangkote sambil jongkok menjadi sorotan. Beberapa warga menyatakan bahwa pengalaman menyantap jalangkote lebih maksimal saat ditemani posisi jongkok. Seperti yang dirasakan oleh salah seorang mahasiswa UIN Alauddin Makassar, menurut Tegar Pratama, tren tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat, sebagaimana yang ia katakan dalam wawancaranya. Makan jalangkote itu sambil jongkok bukan hanya soal kenikmatan, Ji, tetapi juga membawa pesan moral untuk tidak makan sambil berdiri. Bagi Tegar, tren ini juga merupakan strategi untuk memperkenalkan jalangkote sebagai makanan tradisional dan menarik minat masyarakat.
Saya waktu kecil memang sudah diajar mamaku kalau makan itu harus duduk. Tapi waktu saya makan jalan kote ada rasa-rasa berbeda. Jadi saya coba makan sambil berdiri. Cuman kurang enak juga. Akhirnya saya coba jongkok. Wah, pas kak makan jongkok seketika ada rasa tambahannya itu jalan kote kak. Di situ mak mulai berpikir, apa kira-kira pengaruhnya ini makan jalan kote sambil jongkok. Dengan menciptakan branding bahwa menyantap jalan kote sambil jongkok memberikan pengalaman istimewa. Strategi ini juga mencakup nilai ekonomi, budaya, sosial, dan pendidikan. Demikianlah informasi terkini dari kami. Tetaplah bersama kami untuk update berita kuliner yang menarik dan unik. Demikian rangkaian berita hari ini. Saya Yusril pamit undur diri dari telinga pemirsa. Tetap setia mendengar siaran-siaran menarik dari kami. 505,21 FM OS Radio Bersahabat. Sampai jumpa di lain waktu. Lima 505,21 FM OS Radio Bersahabat.